Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Buka 24 jam dalam seminggu, yang artinya tidak pernah tutup. Letaknya seringkali berhadapan langsung dengan minimarket modern. Tapi entah kenapa selalu ramai pembeli. Ya, kita sedang berbicara tentang warung Madura. Lalu apa sih rahasia mereka bisa sekuat ini dalam menghadapi tantangan, dan atau bahkan mereka yang menantang dari minimarket modern itu tadi dengan mendirikan warung sendiri di sekitar daripada minimarket modern itu tadi. Nah, jawabannya sendiri adalah pada grand strategy. Nah, apa sih itu? Mari kita bedah. Nah, dalam ilmu kepemimpinan strategis, seorang pemimpin yang dalam hal ini adalah pemilik warung atau pengelola warung itu tadi, mereka tidak cuma asal jualan, akan tetapi mereka harus menentukan arah besar daripada bisnisnya. Mau ekspansi atau growth, mau bertahan atau stability, ataupun efisiensi atau retrenchment. Strategi pertama adalah growth atau pertumbuhan. Sadar atau tidak, warung Madura menerapkan sistem manajemen kekeluargaan yang sangat-sangat terorganisir. Ketika satu warung sukses, sang pemilik yang dalam hal ini adalah pemimpin strategis yang kita bicarakan di awal tadi, itu mereka tidak berhenti. Mereka justru menarik kerabat mereka di kampung halaman, melatihnya, dan membuka cabang baru di wilayah lain. Ini adalah strategi pertumbuhan berbasis replikasi jaringan, yang berarti mereka membuka jaringan baru yang sama, akan tetapi mereka juga melakukan ekspansi terhadap bisnis utama mereka yang sudah ada sebelumnya, itu di wilayah lain, seperti itu. Lalu, bagaimana saat warung Madura ini dikepung oleh minimarket modern yang bertonggakkan modal yang besar? Nah, disinilah strategi stabilitas itu masuk. Pemimpin warung Madura tidak ikut-ikutan modal mesin kasir yang mahal. Mereka fokus pada stabilitas keunggulan operasional. Buka 24 jam saat minimarket tutup, menjual rokok batangan, dan menyusun barang dengan estetika khas yang rapi demi menjaga loyalitas pelanggannya. Namun, yang namanya bisnis itu tidak akan selalu mulus. Ketika harga sewa ruko di kota besar naik gila-gilaan, atau terjadi invasi harga bahan pokok, pemimpin warung Madura beralih ke strategi retrenchment ataupun penghematan. Nah, apa sih itu? Mereka mengurangi margin keuntungan pada barang pokok demi menjaga harga barang yang ada di toko mereka itu tetap murah. Mereka mengandalkan tenaga kerja keluarga tanpa gaji yang formal, seperti di minimarket modern yang telah disebutkan tadi, atau memindahkan lokasi ke gang yang lebih masuk, akan tetapi padat penduduk, supaya warung mereka itu tetap ramai dan juga sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemilik warung itu tadi, dan juga menarik orang-orang di sekitarnya, seperti itu. Di dalam menjaga stabilitas warung Madura ini sendiri, siapa sih yang biasanya menjadi pemimpin strategisnya? Nah, dia itu biasanya adalah dari kepala keluarga ataupun dari koordinator paguyuban. Ya, mereka ini biasanya yang mengalokasikan modal untuk membangun atau membentuk warung Madura ini, menentukan siapa yang menjaga shift dan menjaga moral para penjaga agar tetap konsisten dalam melayani pembeli, even itu di waktu malam yang dimana
mayoritas orang sudah tertidur di rumahnya masing-masing. Nah, dari kepemimpinan strategis yang dilakukan oleh pemilik warung Madura tadi, kita bisa belajar beberapa hal. Seperti kepemimpinan strategis itu bukan soal teori di atas kertas ataupun gelar CEO, akan tetapi tentang kepekaan untuk membaca situasi, tahu kapan harus ekspansi, tahu kapan harus bertahan, dan kapan harus berhemat demi kelangsungan organisasi, dan juga tentang bagaimana cara kita menjaga stabilitas di antara konflik-konflik yang terjadi di sekitar kita. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang kepemimpinan strategis, grand strategy, dan warung Madura. See you